Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my YouTube channel. Halo sahabat dan bunda-bunda semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dilancarkan segala urusannya, diberikan rezeki yang halal dan barokah. Dan yang lagi sakit, aku doain semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bisa share lagi video aku serta menyapa sahabat dan bunda-bunda semua. Terima kasih ya telah mengklik video kali ini. Nah, di sini seperti biasanya aku tuh di setiap bulannya itu bikin budgeting ya sahabat dan bunda-bunda. Nah, aku tuh tim budgetingnya bulanan aja ya. Nah, sebelum lanjut aku mau disclaimer dulu ya, video ini bukan bermaksud untuk pamer ataupun menggurui sahabat dan bunda-bunda semua. Aku hanyalah share bagaimana cara aku mengatur keuangan rumah tangga aku ya. Nah, di sini aku mau bikin budgeting Maret 2025 ya, mengatur budget rumah tangga menjelang bulan Ramadan. Nah, sebentar lagi gak kerasa ya bulan Ramadan, dan aku juga mau mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada subscriber aku semuanya yang selalu mampir, yang selalu support aku ya. Semoga puasa kita berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda dan diampuni dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti yang kita tahu, bulan Ramadan itu pengeluaran kita meningkat. Benar nggak sih sahabat dan bunda-bunda? Karena memang banyak hal yang tak terduga yang ingin kita beli gitu ya. Kita juga mempersiapkan santapan berbuka dan sahur, pengen yang segar-segar gitu ya. Nah, maka dari itu sebelum memasuki bulan suci Ramadan ini, kita buatkan budget planningnya gitu, agar kita bisa mengontrol atau mengatur rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita ini. Nah, dengan mengontrol atau mengatur rezeki berupa uang ini, kita percaya akan diamanahi rezeki yang berlipat-lipat ganda ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oh iya, rezeki ini bukan berupa uang saja ya sahabat dan bunda. Uang ini hanyalah salah satu. Nah, siapa di sini nih yang udah bikin budgeting untuk bulan Maretnya? Kalau ada yang belum, yuk kita budgeting bareng. Semangat ya sahabat dan bunda-bunda. Nah, seperti biasa di sini tuh aku mengatur keuangan rumah tangga yang dikasih Pak Su untuk kebutuhan rumah tangga ya. Nah, di sini tuh untuk kewajiban ini ada beras, ada listrik dan gas, ada BBM, dan ada internet ya. Nah, di sini tuh aku catat untuk kewajiban rumah tangga aku beras 200.000, dan untuk listrik di sini aku mau budgetkan 200.000 ya. Nah, kalau 200.000 itu aku biasanya beli 202.000 gitu ya. Nah, jadi untuk listrik dan gas di sini tuh 225. Aku sengaja aja beli listrik di bulan Februari ini 200.000 karena memang kita dapat subsidi, kita dapat diskon gitu ya dari pemerintah 50%. Jadi ini tuh bisa untuk bulan Lebaran, bulan Maret dan April gitu ya sahabat dan bunda. Nah, karena katanya promonya itu sampai Februari aja, jadi aku belinya 200.000. Nah, selanjutnya itu ada BBM. Di sini aku catat untuk BBM itu 125 ya, karena di bulan Ramadan ini pasti kita tuh ada keluarnya gitu untuk beli untuk berbuka bersama gitu ya. Nah, jadi sini tuh aku budgetkan 125.000, dan untuk wifi itu aku budgetkan 185.000 ya. Untuk wifi ini tuh tetap aja ya di setiap bulannya 185.000, nggak diotak-atik karena memang segitu pembayarannya ya. Kalau untuk listrik atau untuk beras itu bisa aku otak-atik karena memang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan kita saat ini gitu ya sahabat dan bunda. Nah, sebelum kita bikin anggaran ini, kita catat dulu ya untuk
pendapatan suami dan istri. Nah, di sini tuh aku sebagai honorer, jadi aku tuh punya gaji tambahan gitu ya sahabat dan bunda. Tapi untuk budgetingnya sendiri tuh aku pisahkan ya. Untuk gaji aku tuh kadang untuk reward aku sendiri, beli kosmetik atau beli yang aku butuhkan gitu ya. Nah, ini tuh yang aku anggarkan, ini yang dikasih dari Pak Su ya. Nah, dan untuk kalau ada hutang kita bayarkan terlebih dahulu ya, itu yang terpenting. Setelah itu baru kita anggarkan untuk rumah tangga kita ya, karena utang itu bisa menghalang rezeki kita juga. Nah, di sini aku dikasih uang sama Pak Su untuk dikelola di rumah tanggaku ini tuh 2.500.000 ya, karena di setiap bulannya itu beda-beda, karena memang pendapatan Pak Su tuh kadang ada lemburnya, kadang nggak ada gitu ya sahabat dan bunda. Jadi setelah dikurangi sama pegangan Pak Su sendiri untuk beli rokoknya gitu ya, dan untuk orang tuanya, atau kalau ada dia utang sama temannya dibayarnya dulu gitu ya sahabat dan bunda. Nah, di sini lanjut aja untuk kebutuhan rumah tangga aku tuh aku bagi menjadi dua ya, kebutuhan bulanan dan kebutuhan mingguan. Nah, di sini tuh untuk budget belanja bulanan aku anggarkan, aku lebihkan gitu ya sahabat dan bunda, karena memang di bulan Ramadan ini tuh pasti aku pengen beli sesuatu yang beda gitu dari biasanya, kayak beli sirup, beli kurma gitu ya. Jadi aku masukkan ke dalam belanja bulanan aku. Nah, di belanja bulanan ini seperti biasanya untuk beli persabunan, perbumbuan kayak gitu ya sahabat dan bunda. Nah, untuk belanja mingguan di sini tuh aku bagi jadi 4 aja ya. Jadi tuh ada 4 minggu, karena ada 28 hari ya sampai ke gajian berikutnya. Jadi dikali dengan 7 hari gitu ya. Jadi 4 kali 7 itu 28 hari. Jadi di sini tuh aku budgetkan 600.000 ya. Jadi ada satu minggu itu 150.000 ya. Nah, untuk galon di sini tuh aku budgetkan 50.000, dan untuk total di kebutuhan rumah tangga itu ada 950.000, dan untuk di kewajiban rumah tangga itu 735.000. Lanjut ke anggaran berikutnya, ini itu ada jajan atau cemilan ya. Di sini tuh aku budgetkan 400.000. Saat ini tuh kami posisinya bertiga ya sama Hanan, aku, Pak Su dan Hanan gitu. Dan di sini tuh juga aku budgetkan, ada yang beda ya dari biasanya. Ini tuh ada aku anggarkan untuk buka bersama di luar gitu. Nanti kalau ada rekannya Pak Su ngajak makan di luar gitu ya, untuk bulan Ramadan ini aku budgetkan di sini 150.000 aja. Dan untuk dana yang tak terduga itu aku anggarkan 265.000 ya, biar cukup jadi 2.500.000 gitu. Nah, untuk dana yang tak terduga ini tuh dana wayang wanti-wanti gitu ya sahabat dan bunda. Kadang tuh memang ada aja kejadian yang tak terduga seperti ban bocor, atau bola lampu mati, atau sapu kita patah gitu. Dan di dana yang tak terduga ini kadang juga ada syukuran, kondangan kayak gitu ya sahabat dan bunda. Nah, seperti ini aja cara aku mengatur keuangan rumah tangga aku ya. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat. Nah, di sini aku juga mau bagikan tips hidup sederhana ya sahabat dan bunda-bunda, agar hati kita itu tenang. Seperti yang kita tahu, hidup sederhana itu adalah menerima apa adanya yang telah diberikan oleh Allah, dan menjauhkan diri kita dari sikap tidak puas, serta menjauhkan sikap kita suka yang berlebihan. Artinya kita tuh harus bersyukur ya sahabat dan bunda. Untuk bisa mendapatkan hati yang lebih tenang, kita bisa coba menerapkan gaya hidup sederhana ini ya. Nah, inilah 5 tips untuk hidup sederhana ya. Yang pertama itu kita hindari untuk berhutang ya. Nah, tak perlu kita memaksakan diri
diri untuk membeli sesuatu yang berada di luar kemampuan kita ya. Sebisa mungkin hindari kebiasaan untuk berhutang, karena dengan berhutang, sekali berhutang itu kita akan berulang gitu untuk berhutang ya. Nah, yang kedua itu kurangi gengsi yang berlebihan. Tak harus mengikuti standar hidup orang lain untuk bahagia, dan tak harus memaksakan diri. Syukuri aja apa yang kita punya saat ini. Yang ketiga itu miliki barang yang disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kita rawat aja semua barang yang kita punya sebelum kita membeli yang baru. Dan yang keempat itu menerapkan pola hidup sehat, atur jadwal tidur yang teratur, olahraga yang rutin, makan makanan sehat dan teratur. Dan yang kelima itu merawat semua yang sudah kita miliki. Nah, sampai di sini dulu ya sharing kita kali ini. Kita lanjut di video selanjutnya. Dan aku juga mohon maaf jika selama di video ini ada perkataan aku yang kurang berkenan. Ambil baik dan buang buruknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa ya sahabat dan bunda. Bye bye.